Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, jangan lupa anak-anak sarapan terlebih dahulu agar anak-anakku tidak mengantuk saat mengikuti pembelajaran. Nah, bertemu lagi dengan Ibu April. Di sini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, anak-anakku kelas 2 sudah siap semuanya? Ya, mari kita belajar bersama. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini di tema 2, subtema 3, pembelajaran 6, yaitu makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dan menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dan mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian. Sudah siap anak-anak? Ya. Lanjut ya. Halaman 158 sampai 159. Ada teks percakapan. Ibu guru bacakan ya. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Nah, sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, anak-anak, tadi dalam percakapan halaman 158 membahas tentang tata tertib dalam bermain sepak bola. Nah, dalam aturan itu harus dipatuhi ya untuk setiap anggota. Sama halnya dengan peraturan yang ada dalam sepak bola, peraturan atau tata tertib juga sama dengan tata tertib yang ada di sekolah. Dengan adanya tata tertib, kita terlatih untuk hidup disiplin, hidup rapi, dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab. Nah, dengan membiasakan hidup tertib, kita dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Namun, jika kita tidak mematuhi tata tertib, kita akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksi yang ringan itu berupa peringatan apabila kesalahan kita ringan. Lalu, jika kita melakukan kesalahan berulang-ulang kali, sudah diperingatkan tapi tidak berubah, maka orang tua kita akan dipanggil. Nah, jangan sampai ya anak-anak, kalian juga harus menaati tata tertib yang ada di sekolah, agar orang tua kalian juga tidak dipanggil. Nah, selanjutnya, halaman 160. Ada bacaan sepak bola ya, Ibu guru bacakan. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan.
Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, di sini ada teks bacaan mengenai sepak bola. Nah, sepak bola itu ada 11 orang pemain, 1 sebagai penjaga gawang, dan 10 pemain sebagai pemain. Nah, ada aturannya ya, itu tadi. Penjaga gawang itu hanya penjaga gawang yang berhak menyentuh bola, sementara yang lainnya tidak berhak. Nah, jika ada tim yang mencetak gol sebanyak-banyaknya, itulah tim yang menang. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, halaman 161 sampai 162. Nah, diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Ada kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Nah, karena kan kalian di rumah, mungkin kalian bisa diskusi dengan orang tua kalian atau dengan kakak kalian ya. Makna dari kata tim, yaitu kelompok atau regu. Nah, nanti makna kata dari inti, gol, gawang, dan penalti kalian tulis di sini. Ya, mengerti anak-anak? Selanjutnya, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Ada kata tim. Nah, contoh kalimatnya, aku satu tim dengan Dayu saat lomba kemerdekaan. Nah, nanti kalian juga membuat kalimat dengan menggunakan kata inti, gol, gawang, dan penalti. Ditulis di sini ya anak-anak, di buku tematik. Mengerti? Kalau ada yang bingung, mungkin nanti bisa tanya dengan Bu April atau tanya dengan orang tua dan kakak kalian ya. Selanjutnya halaman 162 sampai 163. Keragaman benda dalam permainan sepak bola. Alat dan bahan, ada peluit, ada bola, dan ada kartu. Petunjuk, sediakan alat dan bahan. Amatilah bahan satu persatu. Isilah titik-titik di bawah ini. Kan ada peluit, ada bola, dan ada kartu. Biasanya di sini ibu akan menulis nama bendanya, yaitu peluit. Nah, ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda dari peluit itu apa saja ya? Nah, terbuat dari plastik, terdapat tali, dan dapat mengeluarkan bunyi. Peluit juga ada yang terbuat dari besi ya. Jadi tergantung dari bahan yang kita amati. Lalu nanti anak-anak bisa menulis bentuk bendanya. Ya, bentuk bendanya itu seperti apa? Seperti peluit. Lalu untuk bola dan kartu nanti anak-anak tulis di sini ya. Misalnya nama bendanya bola. Lalu ciri-ciri dan bentuk dari bola itu seperti apa? Lalu kartu, ciri-ciri dan bentuk bendanya seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya pada halaman 163. Nah, dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Nah, jawabannya, artinya kan tadi 88 dibagi 11. Nah, artinya 88 dikurangi 11, dikurangi 11, kurangi 11, kurangi 11, kurangi 11, kurangi 11, kurangi 11, kurangi 11 sama dengan 0. Jadi jumlah banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak 8 tim. 8 tim dari mana? Tadi dari 88 dibagi 11. 11 itu adalah jumlah tim yang mengikuti perlombaan. Lalu Paman Feni sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator perlengkapan.
Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Nah, coba pembahasannya nomor 1 dulu. Nah, 27 dibagi 9. Kita ubah 27 dibagi 9 menjadi perkalian. Kita cari dulu pembagiannya. 27 dibagi 9 artinya 27 kurangi 9, 18. 18 kurangi 99, 9 kurangi 9 itu 0. Jadi 27 kurangi 9 sama dengan 9, kurangi 9 kurangi 9 sama dengan 0. Lalu 27 dibagi 9 sama dengan 3. Nah, karena tadi 27 dibagi 9 sama dengan 3, maka 3 dikali 9 sama dengan 27. Atau kita juga bisa cari dengan kira-kira. Misalnya, 9 dikali berapa hasilnya 27. Karena kita tadi sudah mencari bentuk pembagiannya, maka 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, silahkan anak-anak mengerjakan di buku ya. Mengerti? Iya. Selanjutnya, halaman 165 sampai 166. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Benny? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 bagi 5 sama dengan 3. Nah, kalian bisa menggunakannya dengan tabel pembagian. Nah, misalnya nomor 1, 16 bagi 2. 16 kurangi 2 sama dengan 14. 14 kurangi 2 sama dengan 12. 12 kurangi 2 sama dengan 10. 10 kurangi 2 sama dengan 8. 8 kurangi 2 sama dengan 16. 6 kurangi 2 sama dengan 4. 4 kurangi 2 sama dengan 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Jadi 16 kurangi 2 sama dengan 8. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ya, cukup sekian pembelajaran dengan Ibu April. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu April mohon maaf. Tetap semangat. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.